Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, salam kebajikan, sehat selalu. Selamat pagi teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa globalisasi telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat di seluruh bagian dunia. Nah, hal ini menyebabkan hal ini menyebabkan semakin mudahnya masyarakat untuk mengakses informasi-informasi dari luar. Bisa seperti dalam bentuk berita, musik, dan lain sebagainya. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai bela negara, yaitu dengan judul Bela Negara, Paksaan atau Kewajiban. Tetapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Satria Mohotama Putra Prasetyo dengan NIM 251503014 yang berasal dari Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, program studi farmasi dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu Kevi LF Tanio SHMH dengan judul materi atau topik materi yang saya ambil adalah Urgensi Bela Negara bagi Generasi Milenial dan Gen Z. Sekarang kita masuk ke pendahuluan. Globalisasi didorong oleh kemajuan teknologi. Ini telah membuktikan membuka batas kedaulatan negara, menciptakan dunia yang semakin terhubung secara global. Nah, fenomena globalisasi ini mempengaruhi aspek seperti ideologis, ekonomi, sosial budaya dari naik generasi saat ini. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena globalisasi mempermudah kita untuk mendapatkan informasi. Jika kita ingin mempelajari hal-hal baru seperti ideologi, maka kita harus membeli buku-bukunya. Kita harus membeli buku-buku yang sangat terjangkau, yang bahkan peredarannya itu dilarang oleh wilayah sekitar, pemerintahnya. Nah, tetapi sekarang melalui globalisasi, kita sudah bisa mengakses banyak buku-buku menarik melalui internet. Yang mempelajari tentang ideologi-ideologi tersebut. Kita bahkan bisa mengakses jurnal-jurnal penelitian terbaru yang terkait dengan bidang tersebut. Bidang ini kemudian di bidang ekonomi, yang mana kita semakin mudah untuk mengakses platform digital, baik itu pembelian, permainan saham, penjualan dan lain sebagainya. Dan di bidang sosial budaya, yang mana kita semakin mudah untuk menyaksikan budaya-budaya dari orang negara lain seperti cara berpakaian, cara mereka berbicara, cara mereka untuk bertata krama. Kita semakin mengetahui dari negara-negara lain melalui globalisasi. Nah, penyebaran informasi secara luas membuat banyak generasi sekarang lebih menghargai pola pikir, budaya dan istiadat dari lu- luar Indonesia, dan malah tidak menghargai adat ini milik negara kita ini sendiri. Hal ini merupakan salah satu kasus yang terjadi karena jika dilihat-lihat generasi sekarang ini, generasi milenial dan generasi Z lebih tertarik pada budaya-budaya luar, teman-teman, karena mereka menganggap bahwa hal itu tersebut lebih lebih menarik, lebih keren dan hal lain sebagainya. Pola pikir dari wilayah-wilayah lain, negara-negara lain juga dianggap lebih menarik karena mereka menekankan kebebasan, sedangkan kita ini masih cukup tradisional. Nah, ke ini untuk mencegah hal ini terjadi, kita perlu memiliki dua hal penting, yaitu kesadaran memiliki negara dan sikap untuk membela negara. Mengapa kedua hal ini wajib? Karena kesadaran memiliki negara membuat kita membuat kita memiliki suatu benteng yang melindungi diri kita sendiri dari pengaruh-pengaruh luar yang berbahaya. Nah, dengan adanya kesadaran memiliki terhadap negara, kita secara tidak langsung lebih mencintai, lebih menghargai, dan lebih menyukai hal-hal yang ada dalam negara kita. Jika kita dihadirkan dengan budaya-budaya luar, dengan pola pikir luar, kita cenderung akan memiliki sikap untuk menyortirnya sehingga kita tidak mudah untuk terpengaruhi. Kemudian untuk apa sikap bela negara ini ada? Nah, sikap bela negara ini ada untuk melindungi negara kita dari ancaman-ancaman luar, teman-teman. Karena ini pola pikir dan berbagai macam lainnya secara tidak langsung bisa mengancam kesejahteraan negara kita, karena itu menciptakan banyak perpecahan dalam negara kita sendiri, teman-teman.
Sekarang kita masuk mengapa bela negara itu penting. Nah, bela negara itu penting karena ada tiga hal, yaitu identitas, pembangunan, dan masa lalu. Mengapa hal ini terjadi? Karena identitas membuat kita, identitas terhadap negara kita. Jika kita tidak membela identitas kita tersebut, maka kita sama saja tidak menghargai asal-usul kita sendiri. Kemudian yang kedua ada pembangunan, yang dimana jika kita tidak bisa membela negara kita, jika kita tidak bisa melindungi negara kita sendiri, maka kita tidak akan bisa memajukan negara kita ini agar sejajar seperti Korea, Jepang, Cina, Amerika, atau jajaran-jajaran negara maju lainnya. Jika saja kita masih terpecah dan kita tidak bersatu, ini sama saja dengan membiarkan negara kita ini sendiri terjebak dalam situasi yang sama dari tahun ke tahunnya. Kemudian ada masalah lalu, teman-teman. Nah, ini kedaulatan negara kita ini didapatkan oleh perjuangan para pahlawan. Nah, jika kita tidak menghargai perjuangan mereka, jika kita tidak mengikuti jejak mereka untuk membela negara kita, maka sama saja dengan kita tidak menghargai masa lalu kita sendiri, teman-teman. Tidak menghargai perjuangan para pahlawan kita. Kemudian bagaimana caranya kita untuk membela negara? Kita bisa melakukannya dengan dua hal yang paling mudah, yaitu kita menghargai fashion, budaya, dan kesenian agar fondasi negara kita semakin kuat dan tidak mudah tergoncang oleh ini ini hal-hal yang berasal dari luar negara kita. Yang kedua adalah berkontribusi terhadap pembangunan negara baik dari segi ekonomi maupun segi pendidikan yang secara ini lambat mengakumulasi agar negara kita ini semakin maju, teman-teman. Baik dari segi ekonomi kita semakin kuat, maka kita akan mempunyai lebih terbuka, kita akan menjadi negara yang lebih kaya. Kemudian pendidikan kita yang ini maju membuat kita memiliki sumber daya manusia yang ini kuat. Kemudian sekarang kita masuk pada kasus nyata, yaitu ada tiga kasus nyata yang saya ambil, yaitu ini menganggap bahwa kepentingan negara adalah ini urusan pemerintah. Ini kurang tepat karena negara kita adalah kita adalah kepentingan negara adalah kepentingan kita dan kepentingan kita juga adalah kepentingan negara. Yang kedua, pesimis terhadap bangsa seperti yang teman-teman sudah lihat di depan bahwa ada bentuk kepesimisan terhadap negara kita sendiri sampai mereka mengatakan bahwa andaikan Indonesia masih bersama Belanda, ini adalah sebuah bentuk tidak kurang menghargai terhadap perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan kita, karena mereka lebih menyukai bahwa kita berdiri di atas jajahan negara lain dibandingkan kita berdaulat sendiri. Kemudian yang ketiga, kecintaan berlebihan terhadap negara lain. Sebenarnya, jika kita menyukai suatu negara, itu bisa saja. Tetapi, jika kita memiliki kecintaan yang berlebihan hingga kita membandingkan negara tersebut dengan negara kita, itu adalah suatu bentuk hal yang kurang baik ya teman-teman, karena sebagaimana yang kita tahu, kita lahir di negara ini, semuanya yang kita lalui dari awal kita kecil hingga sampai ke keadaan kita saat ini adalah semuanya dilakukan di negara ini. Jika kita ini tidak menghargainya, maka sama saja kita menghina diri kita sendiri. Kemudian kita sudah masuk ke penghujung presentasi, yaitu bela negara itu merupakan sikap yang sangat penting, teman-teman. Nah, mengapa hal itu sangat penting? Karena kita ini bertindak untuk memajukan negara kita. Jika kita bahkan tidak bisa membela negara kita, maka itu sama saja dengan kita menghin ini kita membuat negara kita ini tidak bisa maju. Oleh karena itu, saya mengutip kata-kata dari Tan Malaka, yaitu, bila kaum muda yang telah belajar dari sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dalam masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Ini maksudnya adalah bahwa kita sebagai generasi muda atau Gen Z, ini milenial dan Gen Z, harus berani untuk melebur dalam masyarakat, harus berani berjuang demi masyarakat, mengakumulasikan persatuan dan kesatuan kita, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan tentu saja untuk membela negara ini. Hanya itulah pembawaan materi dari saya. Saya Satya Muhammad Putra Prasetyo, pamit undur diri. Terima kasih.